maghrib kita berniat besok puasa, saya niat puasa wajib Ramadan. Terus kalau kita makan, apakah Pak harus ulang lagi niatnya? Enggak. Tapi disunnahkan makan terakhir, minum terakhir, niat lagi. Disunnahkan itu. Paham ya? Puasa wajib apakah ada selain Ramadan? Ada. Puasa qadha. Kalau kita punya utang Ramadan, ya puasa wajib. Puasa kafarah, kalau kita misalnya melanggar apa namanya? Sumpah misalnya. Ta'ala Muhammad. Banyak kafarah, melanggar sumpah, atau puasa yang dinadari, puasa yang dinadari. Ada kipas ini, sini ya pakai kipas. Tidak pernah kita ini mitra antum saya. Sebenarnya tadi, puasa wajib ya. Saya nazar puasa Senin ini misalnya, Senin saya puasa, ini wajib hukumnya, niatnya mulai malam. Kalau puasa sunnah, asal setelah subuh, mulai subuh tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa, maka sebelum zuhur boleh puasa niat. Jam 10 misalnya, ya Allah, ini hari Arafah ini, tapi belum makan, belum minum, belum melakukan yang membatalkan puasa. Udah tak niati puasa sunnah, tak apa-apa, boleh, sah hukumnya. Puasa wajib enggak. Kalau meninggalkan niat di puasa wajib, enggak niat malam hari, enggak niat malam hari kedua subuh, maka wajib tidak makan, tidak minum sebagaimana puasa sampai maghrib, dosa, dan dia wajib mengqadha'i lagi. Itu namanya taksir. Ya, itu namanya sembrono. Karena itu kan dituntun ya setelah habis tarawih nawaitu shauma ghadin, itu bagus. Itu bagus. Tapi jangan jadikan seperti zikir, itu diniati. Niat besok puasa wajib Ramadan, karena itu bagi yang menuntun supaya niat ya besok puasa wajib Ramadan, nawaitu shauma begitu. Nah, bagi imam siapa? Imam Syafi'i, puasa itu setiap hari satu paket. Puasa itu setiap hari satu paket bagi Imam Syafi'i. Karena itu setiap hari harus puasa. Harus niat. Bagi Imam Malik, puasa itu 1 bulan 1 paket. Niatnya cukup ada di malam pertama. Kecuali kalau ada yang memutus niat. Misal perempuan haid di tengah Ramadan, setelah itu bersih, dia harus niat lagi yang baru. Niatnya begini, kalau Imam Malik itu, kalau kita mau puasa di amalan pertama, saya niat puasa wajib Ramadan 1 bulan penuh. Sehingga bagi Imam Malik setiap hari nggak perlu niat, hanya niat pertama. Karena itu seperti sholat 4 rakaat. Sholat Isya 4 rakaat. Enggak perlu kita per rakaat niat. Niat ada takbiratul ihram saja. Tapi bagi Imam Syafi'i kata enggak, itu sama dengan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, setiap harinya niat. Enggak cukup saya niat sholat 5 waktu dalam hari ini. Ayo, khilaf ulama lah. Salafnya kita kalau sudah malam pertama ngajari orang untuk taklid Imam Malik. Nawaitu shauma syahri Ramadan kulli, saya niat puasa bulan Ramadan seluruhnya 1 bulan. Tapi tetap diajarkan untuk niat per malam untuk puasa
esok harinya wajib Ramadan. Kenapa? Khawatir ada yang kelupaan, udah nyantol dengan pendapatnya Imam Mahdi. Kemudian yang kedua, harus mencegah mulai fajar sampai maghrib dari segala perkara yang membatalkan puasa. Banyak sekali. Di antara yang membatalkan puasa, segala yang masuk ke dalam perut. Sedikit daripada makan atau minum dengan sengaja dan ingat, maka hukumnya batal puasanya, wajib tidak makan minum, dicegah sampai maghrib, dosa dan wajib qodoi. Tapi kalau lupa 2 piring nggak ada lupa. Kedua, memasukkan sesuatu dari lubang yang masuk rongga dalam. Hidung masuk rongga dalam, telinga masuk rongga dalam, jalan muka, jalan belakang masuk rongga dalam. Kalau ada pakai katambat di siang hari Ramadan masuk ke bagian dalam, batal. Dengan sengaja dan ingat, wajib untuk yang menjaga makan dan minum sampai maghrib, dosa wajib qodoi. Nah, itu hati-hati. Kalau kita misalnya, maaf, membuang hajat berak, ketika kita membersihkan, jangan terlalu keras. Nanti kalau terlalu keras, lubang itu masuk ke dalam tangannya, bisa batal nanti. Karena itu cukup dibantukan dengan jari tengah, dibersihkan pelan-pelan, tidak usah ditekan. Tapi kan kurang bersih, dimaafkan. Nanti dibersihkan total hari setelah maghrib. Mandi. Siapa orang yang mandi di siang hari dalam keadaan puasa? Bukan mandi syar'i. Di syar'i itu yang mandi Jumat, ada sunnah. Atau mandi wajib kalau memang dia mimpi misalnya basah. Atau dia bagi umroh, kan disunahkan untuk mandi ihram dan seterusnya. Jika mandi dengan cara mengguyur, kalau bukan mandi syar'i, kemasukan dari telinganya atau yang lainnya dari lubangnya yang sampai ke dalam, walaupun tanpa sengaja, batal puasanya, wajib untuk mencegah makan dan minum sampai maghrib dan wajib qodho. Karena itu kalau mandi sebelum subuh atau setelah maghrib, kalaupun mandi ada di siang hari, di bawah kepala aja. Nanti setelah malam tikung kepalanya sampai subuh gak ada. Paham ya? Nah, gimana kalau nyelam? Mandinya nyelam, walaupun itu mandi syar'i, mandi Jumat atau mandi jenabah, nyelam, kemasukan walaupun tanpa sengaja, batal puasanya, wajib mencegah dari makan dan minum segala membatalkan puasa sampai maghrib dan wajib qodho. Tak boleh. Bro. Kumur bagaimana? Kumur ketika untuk wudu. Kumur ketika untuk wudu. Tetap hukumnya sunnah. Begitu juga istinsaq, bersihkan hidung. Tapi dengan tanpa mubalaghah, jangan disangatkan. Jadi jangan disedot sampai ke dalam atau sampai ke kerongkongan. Jika sampai ke kerongkongan atau disedot sampai agak dalam, masuk walaupun tanpa sengaja, batal, wajib mencegah dari makan dan minum sampai maghrib dan wajib qodho. Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman, kata Nabi. Tapi kalau
kumurnya tadi itu, dalam wudhu tadi itu tidak pakai mubalagh, ada yang ngageti, kaget masuk ke dalam. Alhamdulillah, nggak batal, karena nggak sengaja. Paham ya? Tapi kalau kumur-kumur biasa, hati-hati, jangan sampai kemasukan, bisa batal. Karena itu bukan kumur syar'i, bukan sunnah, dan juga bukan wajib. Baik. Gimana sikat gigi? Ada rasa kan? Ada di pasta giginya. Odolnya itu ada rasa kan? Itu sama dengan nyicipi makanan di ludah kan? Kalau tanpa udur makruh hukumnya, karena ada rasa. Karena ada rasa. Karena itu kalau sikat gigi ya sebelum subuh. Ya. Baik. Apa saja yang membatalkan puasa selain itu? Ya. Termasuk memuntahkan diri dengan sengaja. At-taqayyub, memuntahkan diri dengan sengaja. Diuntah-untahkan. Atau misalnya nyedot WC biar muntah. Paham ya? Karena ini dengan sengaja. Tapi kalau memang dia tadi itu muntah tidak sengaja, nggak batal. Tapi tidak boleh setelah bersih, tidak boleh menelan ludah yang di mulut sebelum disucikan. Kalau sudah muntah, diambil air, sampai bersih. Paham ya? Baru boleh menelan ludahnya. Sebelum dibersihkan, habis muntah, ditelan sengaja, ingat batal. Kenapa? Ludahnya najis. Sama dengan kalau gusi berdarah, dibersihkan, diludah-ludahkan, belum disucikan, ditelan, air liurnya batal. Dengan sengaja ya maksudnya. Dan ingat, harus disucikan dulu. Dengan cara apa? Dikumuri sampai bersih. Nah, ludah semenjak ada di mulut, ditelan tidak batal. Tapi kalau sudah keluar dari mulut, batal. Misal ngiler, tarik lagi, terima kasih, sudah keluar dari mulut itu. Sudah keluar dari mulut. Baik. Apalagi yang batal puasa? Mengeluarkan mani dengan sengaja. Mau dengan onani, mau dengan berjumpa, apalagi dengan berkumpul. Itu bukan hanya batal kalau dalam keadaan puasa Ramadan ya, bukan hanya batal tapi wajib untuk membayar kafarah. Berat ya, berat. Itu ada, nanti kita akan terangkan. Mengeluarkan dengan sengaja ini, walaupun misal dia paham, saya kalau melihat istri saya atau berhayal saya keluar mani, dia melakukan itu batal. Kenapa? Berarti ada kesengajaan. Tapi ketika misalnya dia tadi itu tidur keluar mani, nggak batal. Tidak batal. Nah, bagaimana kalau memang tadi itu junubnya mulai malam hari, tapi nggak mandi, mandinya setelah subuh, apakah sah? Sah. Karena nggak ada yang membatalkan puasa tadi itu adalah junub, nggak. Mengeluarkan mani dengan sengaja, paham ya? Sah tetap. Baik. Kalau mensubuhi suami, mensubuhi istri di siang hari dengan puasa, batal puasanya. Kalau itu puasa Ramadan, bukan godok ya, di bulan Ramadan dalam keadaan puasa suami istri, maka wajib untuk kafarah selain menggodoi, memerdekakan budak. Kalau tidak, dia berarti puasa 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut ya.
bulan istirahat 2 hari lagi, 0 lagi, harus 2 bulan lagi berturut-turut, kecuali kalau udzur sakit misalnya. Nah, itu bisa disambungkan. Baik, kalau enggak, yang beri makanan terhadap orang miskin 60 orang, per orang 1 mud. Itu kafarah. Apalagi yang membatalkan puasa, yang membatalkan puasa, bagaimana infus, suntik? Ada beberapa pendapat di situ. Ada pendapat menyatakan mutlak batal. Ada menyatakan mutlak tidak batal. Kenapa? Karena nggak sampai ke perut. Ada lagi yang menyatakan dilihat, kalau itu di urat besar seperti infus batal. Kalau itu tidak di urat besar, ada di otot, tidak batal, seperti suntik. Alhamdulillah, kalau sakit suntiknya sebelum subuh atau setelah maghrib, tapi nggak ada tutup, intinya wajib puasa. Kalau kamu sakit, wa in kuntum marda ala safarin fa iddatun min ayyamin, kalau nggak usah puasa diqadai. Bagi orang yang sakit memaksakan diri puasa tetap sah puasanya. Tapi kalau memang bisa bahaya terhadap dirinya, bisa haram. Bagi orang musafir, maka boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa, dengan catatan jaraknya, yaitu yang bisa digosok sholat, dan dia harus musafir keluar dari batas kota sebelum subuh. Sebelum subuh. Kalau dia berangkat ke Jakarta misalnya jam 12 malam, maka dia boleh nggak puasa. Kenapa? Dia keluar dari batas kotanya setelah sebelum subuh. Tapi kalau setelah subuh dia berangkat, maka wajib niat puasa. Perkara di tengah jalan dia tidak kuat, boleh dia dari itu mokel, membatalkan puasanya. Wajib. Paham ya? Begitu juga pekerja, kuli, saya tidak kuat, tetap wajib niat puasa. Perkara nanti di tengah jalan dia nggak kuat beneran, boleh dia tidak puasa, tapi wajib untuk menggol. Kalau tidak niat, dosa dia, sengaja meninggalkan kewajiban berarti. Termasuk kategori orang yang tidak mampu, yaitu perempuan yang haid, nggak wajib puasa, malah haram kalau puasa, cuma wajib untuk menggodoi puasa. Perempuan yang nifas sama begitu, wajib tidak puasa, wajib tidak puasa, maka haram untuk berpuasa. Ini namanya ta'abbud bi ibadah fasidah atau talabus bi ibadah fasidah, melakukan ibadah yang rusak. Sama dengan kamu tidak pakai wudhu sholat, dosa. Bukan sah wudhu sholatnya, berdosa dan tidak sah. Baik, apa lagi kira-kira perlu dibahas ya? Puasa ini. Wanita yang hamil atau wanita menyusui. Wanita yang hamil atau wanita menyusui, jika dia tadi itu akan madharat dirinya, kalau puasa, saya sakit, saya kan tidak kuat menyusui sambil puasa, saya hamil kan tidak kuat ini. Kalau saya puasa, maka dia boleh tidak puasa dan dia wajib untuk mengkodok. Tapi kalau dia tadi itu, saya kuat puasa, tapi anak saya ini nggak bisa saya susui. Kenapa? Nggak keluar susunya.
atau madorot sama janin saya. Kenapa? Karena harus ada obat yang untuk memperkuat atau yang lainnya. Berarti dia tidak puasa karena bukan dirinya, tapi karena janinnya atau karena bayinya. Maka dia boleh tidak puasa, wajib menggodoi per hari ditambahi 1 mud beras, 8 ons beras kira-kira. Bagaimana kalau dua-duanya? Saya nggak kuat, saya sakit, anak saya juga bisa madorot, janin saya juga begitu, maka dia cukup wajib untuk menggodoi, nggak wajib untuk mengeluarkan mud tadi itu. Jadi yang wajib mengeluarkan mud kalau memang karena bayinya atau janinnya. Nah, tadi itu kalau musafir, misalnya saya keluar dari batas kota tadi itu sebelum subuh, afdolnya puasa apa enggak kalau musafir? Nah, kalau memang tidak ada risiko pada dirinya, tidak ada madorot, afdol puasa. Tapi kalau ada madorot, laisa minal birri asyamu fis safar, enggak termasuk perbuatan baik maksa-maksa puasa sampai sakit, kalau perlu mati ada dalam keadaan musafir, enggak boleh, enggak termasuk baik. Itu Nabi ketika ditanya, asumu fis safar ya Rasulullah, apakah saya puasa pada aku musafir Rasulullah? In syi'ta rasul wa in syi'ta fa'aftir. Ai in atatta, in kawita, jika kamu kuat ya puasa, jika enggak kuat jangan maksa puasa. Cuma jangan semena-mena, enggak wajib puasa makan di jalan ya sini tono hormati orang yang berpuasa.